Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja ya di sini kita akan review aja sih yang di modul satu ini yang tadi ya. Ya. Mungkin di sini ya kita lihat pemrograman webnya. Mungkin belum share screen ya, mohon maaf. Oke, langsung saja kita share screen aja ya. Di sini screen-nya itu langsung kelihatan ya. Oke, di sini kita ada banyak yang harus kita lihat ya di sini ya. Ntar, ya, mantap. Oke, di sini eh, kita akan mempelajari tentang ya yang sebelumnya adalah konsep web server dan juga virtual host ya. Suatu protokol HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure ya. S-nya ini ya. HTTP ya Hypertext Protocol biasa ya. Oke, di sini kita dalamnya ada install XMPP, kemudian kita ya penginstalan biasa ya, next 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 gitu aja. Kalau di sini directory htdocs ya. Nah ini htdocs ini biasanya buat yang mau main PHP atau mau main pakai web browser itu kan file-file masukkan ke htdocs. Seperti contoh punya saya ya di sini ya. Oke, htdocs-nya. Ini htdocs. Nah, ini ada banyak nih. Ini dashboard ini memang dari si XMPP-nya sana. Ini IMG kalau nggak salah ya memang dari XMPP-nya sana. Di sini kalau misalnya punya saya tuh ini ya modul satu web, PHP, Unpas dan Teguh Kuliah segala macam ya. Di situ ya. Di sini ya. Punya kalau misalnya praktikum tadi ambil di sini. Ya, di sini asik juga ya. Sisa-sisa tadi lah gitu. Kemudian kita lihat nih. Nah nih untuk PHP-nya kan ini kan di sini ada kasih PHP kan. Nah ini bahasa PHP-nya di sini Echo. Echo tuh kalau misalnya boleh dikasih tahu ya Echo ini cuma kayak ngeprint doang gitu lah. Ngeprint sama manggil kalau nggak salah manggil fungsi juga pakai Echo gini. Nah ya, kalau misalnya Echo-nya bentuknya gini ya udah nampilkan huruf begitu ya. Ya seperti tadi kalau misalnya kalian coba ya Hello World keluar Hello World gitu. Di sini BR dia kalau misalnya ini secara memang PHP ini dengan HTML ini saling berkesinambungan gitu ya berkesinambungan jadi dalam HTML bisa aja dalamnya tuh ada PHP dalam PHP bisa aja dalamnya ada tag HTML kurang lebih begitu di sini ada ya Echo kayak dollar server di sini untuk menampilkan server name-nya kemudian di sini untuk menampilkan directory dari dokumennya gitu oke. Di sini langsung saja kita lihat lagi. Nah ini untuk PHP-nya biasa lah. Nambah domain baru, ya dia nambah domain dia pakai ya terserah lah untuk code editornya ya Notepad plus segala macam. Tapi ya yang lebih universal ya Visual Code aja sih. Kalau misalnya mau yang ringan ya Sublime bisa. Oke di sini ya ini kita di sini eh, dari aplikasi text editor bukalah file host yang berada di directory ini ya gitu. Jadi di sini kita mencatat ya mencatat untuk bikin apa ya bikin URL gitu bikin bikin website gitu ya bikin website dengan IP-nya segini namanya segini. Nah seperti contoh di gini host kita setting. Nah ini di sini localhost name resolution is handled within the DNS itself. Di sini, nah ini IP kita sebenarnya. Ini IP kita dan juga kita setting bahwa IP ini ada juga buat si ini begitu. Ya, di sini adalah alamatnya adalah teguh dash 093.com. Ini ada ya 127 IP ini untuk ini juga begitulah intinya ya sini. Dan saya punya yang ini yang buat praktikum ya. Di sini ya bisa dibilang ini main domain karena ya di sini juga ada aliasnya gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita lihat dari sini main domain itu bisa juga digunakan sebagai marga untuk subdomain ya. Jadi mereka ini bisa dibilang kalau misalnya sudah namanya sama sini, berarti polanya begini, berarti mereka berrelasional gitu lah. Jadi berkesinambungan gitu, berhubungan intinya ya di sini ya. Kemudian di bawahnya sini ya ini saya buat alamat sendiri ya, website sendiri buat main-main lah. Ini buat satunya buat kuliah, satunya buat belajar begitu. Ya. Oke, di situ yang untuk nyeting hostnya. Ini intinya kita nyeting nama dengan IP yang kita punya begitu. Setting namanya. Ini untuk setting namanya. Nah, ini setting namanya itu kita masuk ke Windows-nya sana. Kita catat bahwa di sini ada ini, kurang lebih begitu.
Ya, direktorinya begini ya. Sistem Windows ke sistem 32 ke drivers dan ke etc masuk aja ke host. Ya. Intinya untuk di sini kita setting nama nama kita lah ya, nama website kita gitu. Sini ya, nama domain baru dengan IP lokal. IP lokal ini IP lokal kita ya, 127.0.0.1. Senang sekali ya. Udah disimpan aja. Ya jangan lupa kalau setiap mengubah ya disimpan langsung control save segala macam. Ya di sini masih di text editor kita buka httpd conf ya. Kita langsung kita cari aja, kita penasaran nih. Kita penasaran nih httpd conf ini sebenarnya apa? Di sini ya, HTTP conf ini advanced configuration setting for the HTTP protocol and for the operation of the server. And this includes defining what directory holds the configuration files. So when kita translate, jadi di sini mantap. Sebentar. Oke, conf ini mendefinisikan pengaturan konfigurasi untuk protokol HTTP dan untuk pengoperasian server. Ini termasuk menentukan direktori apa yang menyimpan file konfigurasi begitu. Jadi intinya HTTP conf ini kita mendefinisikan pengaturannya, ya pengaturan untuk protokol HTTP. Nah, protokol HTTP ini digunakan untuk web server kita gitu, untuk manggil domain kita di sini, ya, untuk pengoperasian server. Dan ya karena kita ingin kita memakai web server untuk website kita, dan website kita ini memakai protokol HTTP, maka dikonfigurasikanlah pengaturannya di dalam HTTPD conf. Bisa dibilang untuk definisinya begitu ya. Di sini HTTPD conf-nya ya, ini tempat untuk setting-settingnya. Kalau misalnya dalam modul itu ngomong-ngomong soal virtual host, setting-setting virtual host. Nah, jadi yang disetting itu kita ini yang saat ini yang pertama kalau nggak salah yang memang saya tangkap sendiri adalah yang pertama kita setting kita bisa pakai virtual host. Itu yang yang saya pikirkan ya, yang memang yang lebih masuk akal begitu. Nah, di sini include conf extra httpd vhost conf-nya. Ini kita enablekan biar kita bisa di sini kita enablekan maksudnya adalah kita lepas ini dari kurung. Ini kan ya sesuai cara bahasa pemrograman ya. Kalau misalnya dikasih pagar gini kan ini nggak nyala ini. Ini nggak nyala untuk suatu instruksinya. Jadi kalau misalnya melepas ya begitu ya. Ini kita lepas dari satu komen. Nah, ini artinya kita mengenablekan atau mengenablekan apa bahasa menyalakan ya. Menyalakan agar kita bisa memakai suatu file ini httpd vhost conf yang dimana di situ kita akan membuat virtual host. Virtual host bisa dibilang ya sekedar ya hampir sama dengan host tadi ya namanya, tapi ini lebih tinggi sedikit gitu. Lebih tinggi sedikit dalam artian ya lebih rinci lagi begitu ya. Jadi nanti kita enablekan agar kita bisa mengakses ini dan mengkonfigurasikan ini ya httpd vhost conf, makanya ya http conf ya kita nyalakan konfigurasinya untuk vhost atau virtual host, kita nyalakan di sini. Kemudian satunya itu di sini modul vhost alias modulus slash mod underscore vhost underscore alias .so. Nah di sini ini untuk biar kita bisa pakai subdomain gitu loh. Kita bisa membuat subdomain dan memakainya. Ini kita menyalakan ini. Kita kalau misalnya ada pagarnya, ini biasanya pasti ada pagarnya kan, kita hapus aja begitu. Ya biar nanti untuk instruksi begini, lain di sini 184 ini kita nyalakan agar kita bisa memakai subdomain begitu ya. Gitu. Oke, kita udah save ya. Itu untuk konfigurasinya. Kemudian kita akan lanjut ke kalau nggak salah apa ya. Coba kita lihat modulnya aja dulu. Nah, di sini. Tambahkan kode. Nah, ini ya ini yang saya bilang kayak ini mirip host tapi tinggi sedikit. Artinya lebih rinci lagi. Untuk virtual host kita setting. Nah, ini 80 dokumen root server name ya, tag-nya virtual host. Di sini kita jelaskan satu-satu. Virtual host asterisk
titik 2 80. Di sini artinya ini ada portnya. 80 adalah suatu port. Kalau nggak salah 80 adalah portnya HTTP, gitu, Hypertext Transfer Protocol ya. Di sini dokumen root, dokumen root ini adalah letak dokumennya yang akan kita akses ya. Kalau misalnya nih kita main XMPP kan kebanyakan kan kita pakai localhost begitu kan, pakai localhost ginian-ginian. Nah, dengan adanya kita setting domain begitu, kita nggak perlu lah kita rinci-rinci begini ya, Felix senang sekali gitu. Kita nggak perlu rinci-rinci. Kita tinggal panggil aja bla bla bla.com bla bla bla.com, asalkan kita setting aja gitu. Setting di virtual hostnya. Ini rodong ganggu ya untuk zoomnya. Nah, sini. Nah, dokumen rootnya secara benar. Di sini kita setting direktorinya dokumen. Dokumennya ada di mana begitu, ya. Kemudian server name, nah nama servernya lah. Nah, jangan lupa untuk server name dengan hostnya ini sama, gitu, ya. Server name sama. Dan berhubungan lagi nih, kita agak nyinggung dengan PHP-nya sebelumnya gitu. Nah, ada nih. Di sini ada server name. Nah, ini server name nanti akan menampilkan nama servernya. Dokumen root nanti akan menampilkan dokumen rootnya yang sudah kita setting di dalam virtual hostnya, gitu. Ya, ya gini-gini ya. Ini yang standar ya, yang biasa. Ini pakai HTTP. Jadi ya tinggal kalau misalnya pakai HTTP itu tinggal tulis aja sih nama websitenya, langsung tulis, enter, masuk. Gitu aja sih, nggak beda dengan HTTPS, nanti kita bahas aja sih. Reset Apache gini, start habis itu stop aja. Tapi saran saya sih kalau misalnya masih ada konfigurasi di dalam untuk protokol dan juga segala macam di dalamnya, seperti ini nih, ada HTTPD conf, kita masih mau konfigurasi HTTPD hostnya itu ada konfigurasi, mendingan kalian matikan SMTP-nya dulu. Semuanya udah selesai, save, barulah nanti kalau misalnya mau ngeran itu di start aja. Ini hanya berlaku dalam konfigurasi HTTPD vhost, HTTPD conf dan juga hostnya. Itu intinya kalau misalnya kita konfigurasi web server secara dalam lah, kita matikan dulu lah. Dan nggak repot-repot reset begitulah. Nanti kadang ada yang kelupaan. Gitu. Saran aja sih. Oke, di sini reset Apache. Nah, keluar. Mungkin nanti aja sih dulu. Konfigurasi HTTPS. Nah, HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure. Ini adalah versi aman dari HTTP. Protokol yang menghubungkan browser Anda dengan situs web yang Anda buka. Di akhir HTTP ini ada secure ya. Artinya aman lah. Kalau misalnya secure ini secara bahasa ya, artinya aman gitu. Ya. Ini berarti semua komunikasi antara browser Anda dengan situs web telah dienkripsi. Ya. Intinya aman aja. HTTPS sering digunakan untuk melindungi transaksi online yang sangat rahasia ataupun password gitu. Untuk mempermudah mengaktifkan di localhost ya. Ini guna pakai port 443. 80 tadi ya sudah disinggung bahwa itu adalah portnya HTTP, sedangkan ini 443 itu adalah portnya HTTPS. Ya, URL ya URL browser. Nah, jika HTTPS sudah aktifkan maka Anda akan menemukan 404 gitu. Ya gitu loh. Nah, konfigurasi untuk HTTP kan ya dia biasa aja ya. Untuk HTTP punya saya sini. Nah, kalau misalnya HTTP kan biasa aja nih, kayak gini doang. Ya. Ya karena ya cuma diakses biasa aja karena tidak ada hal yang memang harus dijaga begitu kan dengan menggunakan HTTPS. Kita pakai HTTP biasa begini, akses biasa. Ya kosongan kurus begini ya. Nah, kalau misalnya mau lebih untuk HTTPS ini ada beberapa kriterianya, yaitu kita harus mengaplikasikan ini SSL engine on. Ya kita ya berhubungan saya nggak tahu apa-apa tuh. Nah, kita langsung cari aja deh. SSL engine. Nah, masukannya ke Java. Mau SSL Apache. So, what is SSL engine? Gitu. SSL engine. Oh, ini lebih ternyata kalau misalnya kita main Java mungkin ada ini SSL engine external object.
A class enable secure communication protocol. Ya, secure socket layer. Ya. Jadi intinya yes, ini kita gali secara dalam ya. Nah, SSL engine itu adalah secure socket. Socketnya L apa tadi? Layer. Ya, secure socket layer. Ya masih ini SSL engine adalah secure socket layer engine ya. Kita nyalakan untuk HTTPS lah karena ada intinya mungkin mudah memahaminya karena ada secure-nya. Ya ini kita pakai lah. Bukan kita pakai, ini memang kewajibannya lah. SSL engine on gitu. Di sini kita nyalakan sertifikat filenya dan sertifikat key filenya ya. Dia untuk HTTPS itu gunaannya banyak ya. Nyalakan SSL engine-nya, mesin SSL-nya, sertifikasi sertifikat filenya dan juga sertifikat kuncinya ya. Di sini nah ini kalau misalnya kalian cari sendiri ya di file conf SSL CRT SSL key ini ada filenya gitu. Ini bisa kalian buka tapi ya malas juga sih, tapi intinya ada di situ lah untuk sertifikatnya dan juga untuk key-nya. Dan di sini adalah tiga hal ini penting untuk menyeting suatu website dengan protokol HTTPS, intinya begitu ya. Lanjut lagi. Nanti aja dah guys. Nah di sini, nah tidak segala macam, nah HTTPD berikutnya ada domain nama, nah ini ya settingnya gitu. Subdomain, nah kita tadi sebelumnya itu belajar tentang ini ya, HTTP, HTTPS ya, konfigurasi HTTPD, host segala macam. Sekarang kita langsung muncul ke bagian multi host, multi beberapa subdomain gitu ya dalam satu server. Nah di sini kita setting lagi di hostnya. Kita setting lagi di hostnya jadi kayak gini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, nah kalau misalnya subdomain itu yang kayak apa? Yang kayak begini. Yang dimana dia punya main domain dan di dalam namanya si subdomain ini ada nama main domainnya itu sendiri. Intinya ya ini ada subdomain itu ada marganya, marga dari atau nama belakang dari si ininya. Bukan nama belakang itu, intinya nama dari main domainnya lah intinya lah. Gitu. Selanjutnya ya konfigurasi yang sudah saya bilang sebelumnya ya. Ini yang biar kita bisa main subdomain kita nyalakan lah di dalam konfigurasi HTTPD ya gitu. Ya, nah berikut ya tambahkan kode berikutnya use a canonical name ya. Ini saya kurang tahu ya secara dalamnya, mungkin anak-anak jadi kan bisa langsung saja ya kasih tahu teman-teman Anda. Nah di sini server alias virtual document root. Nah, di sini server alias bisa dibilang ini merujuk ke namanya mana gitu loh. Merujuk ke nama main domainnya mana gitu. Nama bisa dibilang nama belakangnya apa gitu loh. Di sini kan ini seperti kalau misalnya kita pahami sendiri ya. Di sini senang sekali. Berarti ini mainnya apa? Mainnya ya senang sekali gitu. Nah, kalau misalnya kita ingin membuat subdomain yang merujuk kepada yang merujuk salah satu main domain ya ini namanya ya sesuaikan gitu. Seperti yang punya saya di sini. Punya saya ya main domainnya adalah Teguh. Di sini Teguh 093 ini. Nah, kalau saya pengen punya subdomain nih. Subdomain artinya ya di bawahnya main, berarti ya dia ambil nama dari main domainnya itu. Kayak gini. Asik juga langsung di sini dalamnya ini. Asik juga asik di dalamnya sini dan main asik juga mantap dalamnya sini gitu. Oke, ya virtual. Nah, ini settingnya berbeda juga dengan yang tadi ya. Kita lihat settingnya gitu. Nah, ini settingnya kalau misalnya yang main domain biasa aja atau yang memang tidak ada memang nggak yang cuma berdiri sendiri ya bisa kayak gini doang. Ya cuma kayak gini doang yang memang dia tidak menjadi suatu subdomain atau bagaimana ya dia berdiri sendiri ya kayak gini. Tapi kalau misalnya yang orang yang bisa dibilang host-host atau ya bagian-bagian yang memang menjadi subdomain yang begini, dia bukan dokumen root tapi virtual dokumen root dengan ada persen satunya. Nanti persen satunya ini dia persen satunya itu mewakili bahwa untuk nama ininya, nama
domainnya gitu. Ya, pesan satunya itu untuk nama domainnya gitu. Ini 80 tapi ini masih. Oke. Selanjutnya eh, sini ya di sini punya saya ini main main domainnya saya. Terus di sini subdomainnya saya, subdomain HTTP ini masih masih nyala, makanya Allah. Ingat ya, kalau misalnya mau setting HTTPS, portnya 443, SSL-nya ya, mesinnya, sertifikatnya dan juga sertifikat key-nya harus nyala. Kalau misalnya HTTP biasa ya wes tak urus saya. Ini. Nah, ini Mas bedanya apa? Asik juga dengan yang bintang ini. Nah, yang bintang ini akan merujuk ke si yang asik juga asik dan asik juga mantap gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya ada host yang namanya sembarang di sini, tapi tetap tuh dash 093 itu nanti portnya itu 443. Jadi bisa dibilang gitu. Ya. Jadi nama filenya gimana? Ya karena ada present satunya ini ya tergantung dari nama eh, nama do, nama domainnya aja. Gitu. Ya. Ya, biasa. Nah, ini kita masuk ke dalam waktu praktek. Di sini mari kita langsung coba aja deh. Ya, yang kita coba ini ada ini. Ya, kita coba tuh dash 93 asik juga gini segala macam ya. Langsung saja gitu. Ya, jangan lupa dinyalakan. Oke, kalau misalnya apapun, kalau misalnya ada masalah di Apache-nya nggak mau nyala atau gimana, ya uninstall, install lagi lah. Ya walaupun lama itu solusinya, itu pasti ada solusinya. Tapi itu agak dalam. Belum tentu kita mendapatkan solusi secara spesifiknya di Google. Ya mau nggak mau kita mending restart ulang aja lah. Bukan restart ulang kayak uninstall, habis itu install kembali, reinstall lah untuk aplikasi yang XMPP itu. Tuh, kita langsung masuk. Nah, ini kok bisa langsung keluar begini? Karena karena di dalam folder domain ini merujuk pada suatu folder. Nah, suatu folder ini isinya tuh nggak ada PHP sama HTML-nya. Otomatis dia mengeluarkan begini, ya, mengeluarkan direktori satu folder-folder itu ada asik juga asik segala macam itu. Ya, kalau misalnya kita cek nih, ya. Nah, dalamnya itu nggak ada HTML-nya, ada PHP-nya gitu. Coba nih, kita tes ya. Nah, nah, itu kan saya, ya, ini sebenarnya isinya adalah, ya ini, asik juga tuh. Nah, kalau misalnya kita lepaskan lagi, kita reload lagi. Nah, itu. Jadi ya memang perlu kalau misalnya dalam web server ini yang perlu mencari yang adanya file PHP sama HTML-nya gitu. Itu ya kita udah nyoba main domainnya saya. Nah, ini coba nih yang subdomainnya ini. Pertama yang asik juga di sini saya sambil cek lagi lah. Nah, asik juga ini dia HTTP biasa ya, akses biasa aja. Yuk, di sini. Nah, halo bro. Nah, kalau misalnya dicek yuk, gimana? Kita cek. Nih, halo bro, halo bro, subdomainnya nih bro, segala macam. Lokasinya, server name segala macam. Nah, itu dia ya biasa aja. Coba nih, kok kita pakai yang biasa nih, yang yang HTTPS ya, yang HTTPS untuk tiga ini, ya untuk duanya, sisanya apa aja tuh? Nah, sisanya ini yang ngasih juga asik dan asik juga mantap. Nah, ini berhubung ini kita mau apa ya bahasa mencoba ya, ibaratnya kita nggak tahu apa-apa, kita tiba-tiba ngetik nggak tahu sebenarnya ini kita website kita ini HTTPS, taunya kita tulis kayak HTTP gitu. Coba ya, asik.
dia akan langsung merujuk ke main domainnya gitu. Jadi ya kan ya intinya ya kan dia ada namanya sih, ada nama main domainnya. Jadi otomatis bisa langsung langsung mengakses kayak seperti main domainnya gitu. Itu kalau misalnya kita tidak menspesifikkan protokol untuk si subdomainnya itu. Dan nanti akan ujung-ujungnya akan merujuk ke tempatnya atau merujuk ke foldernya si main domain gitu. Nah, coba nih kalau misalnya kita kasih HTTPS. Nah, secure tidak aman. Halo bro, asik. Ini gitu ya. Pokoknya ya kalau untuk subdomain itu memang harus spesifik gitu. Kalau misalnya setting HTTPS ya wes, ya HTTPS. Kalau misalnya aksesnya seperti HTTP ya ujung-ujungnya mainnya ke main domain sana. Coba yang lain nih, ya sisanya ya, ya walaupun agak sama aja tapi mari kita coba saja. Hop sini ya settingnya ya kayak HTTPS biasanya. Seperti tadi kita setting HTTPS. Nah, itu. Nah, ada juga yang beberapa masalah nih, yang beberapa masalah yang memang ujung-ujungnya main ke dashboard. Ya, ini coba lihat HTDocs-nya nih. HTDocs main-main di sini, main-main di dashboard. Nanti ada lah, pokoknya tempat-tempatnya si website dari si SMPP-nya sana. Itu dashboard ya isinya nggak tahu sih. Lupa sih aku nggak baca sih tadi itu. Ya, intinya masuk ke website dari XMPP-nya sendiri ya, lokal websitenya si PHP-nya gitu. Nah, itu itu biasanya harus dihapus aja sih riwayatnya gitu. History hapus data penjelajahan. Ya, dihapus di sini, dibersihkan begitu. Ya setidaknya ya apa yang kita coba tadi ya buat domain, buat host segala macam itu enggak itu sebenarnya kita nyetingnya salah. Semisal kita ngetiknya salah, terus kita mau coba ngetik lagi malah merujuk ke sana. Ya wes kita bersihkan aja gitu. Ini punya saya yang biasa-biasa aja dah. Ya ini itu merujuk ke suatu. Nah kalau misalnya lihat lagi, yang menuju ke sini lah, ini tempat saya belajar-belajar ke PHP yang biasa. Terus kalau misalnya ada tugas perkuliahan saya setting sendiri gitu ya, nyoba-nyoba ya ilmu ya mending dipakai gitu. Oke, jadi mungkin kita cari intinya lah dari pembelajaran ini. Dari sini untuk modul satu intinya itu sebenarnya cuma kita men-setting server kita. Terus kita setting server kita, kemudian kita membangun nama, bisa dibilang nama hostnya kita ya, nama nama hostnya kita, kemudian kita memainkannya gitulah intinya itu, kita langsung ngerannya gitu aja. Jadi intinya ya kita konfigurasi, bahasanya ya, kita konfigurasi, kita nge-build dan juga kita ngeran gitu ya. Kalau misalnya kita buat konfigurasi ada cara-caranya dan ada beberapa filenya seperti HTTPD host ini dan juga HTTPD conf itu yang buat untuk protokol begitu kan. Kemudian kita nge-build-nya, kita menulis begini virtual host dengan beberapa port yang sesuai dengan pengen apa ya, pengen protokol yang kayak apa gitu. Nama servernya bagaimana. Di host juga kita udah setting IP-nya di sini, nama hostnya gimana gitu. Ya, situ. Kalau misalnya PHP ya ini sebagai contoh doang. Nanti kalau misalnya untuk modul-modul atas lagi nanti akan domain framework kalau nggak salah ya. Yo gimana lagi kan, mau ngeluh nggak ada gunanya. Oke, gitu kan. Selanjutnya, nah ada pertanyaan nih di sini. Ada pertanyaan mengatakan bahwa, nah ini tunjukkan dijelaskan konfigurasi praktikum. Udah ya, seperti sebelumnya. Eh, Kemudian kenapa subdomain bisa terdiri atas dua protokol yaitu HTTP dan HTTPS. Nah, tadi kan kita coba nih kita pakai nama subdomain, kita pakai HTTP sama HTTPS kok bisa? Ya intinya nih kok bisa berjalan samaan itu intinya ya karena disetting. Itu aja kan, karena disetting. Sebenarnya secara dalamnya adalah kalau misalnya
kita sudah subdomain kita itu kita setting menjadi HTTPS protokolnya. Kita eh, ya kita aksesnya itu pakai HTTPS. Kalau misalnya kita panggilnya dengan HTTPS, maka akan merujuk langsung ke folder yang sudah disetting dalam virtual host untuk subdomainnya itu. Tapi kalau misalnya kita manggilnya secara HTTP, otomatis itu akan masuk ke ya ke subdomainnya, ke main domainnya, yang dimana ketika main domainnya ini HTTP juga. Sini kita ngakses subdomain yang HTTPS nih, tapi kita manggilnya kayak HTTP, yaitu ya tinggal tulis saja subdomainnya, otomatis masuk ke sini. Kok bisa masuk sini? Sini loh, ini HTTP. Kalau misalnya ya eh, mungkin kalau misalnya kalian ingin mencoba pembuktian, coba aja lah. Misalnya di sini HTTPS ya, setting main domainnya. Terus di sini setting untuk subdomainnya semuanya kayak biasa aja, kayak HTTP biasa begitu. Coba-coba aja, mungkin nanti akan mendapatkan beberapa kesimpulan yang menarik mungkin. Ya, situ. Ya intinya ya karena di setting dan juga tergantung dengan penggunaannya gitu, tergantung dengan pemanggilannya juga. Jadi intinya gitu ya. Jadi ya untuk modul ya cukup di situ ya. Jadi mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.